Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading ya. Di video kali ini aku akan update beberapa koin ya yang teman-teman request. Tapi sebelumnya yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Karena subscribe itu membantu membangun channel ini agar terus berkembang. Tujuan untuk membunyikan loncengnya itu agar mendapatkan notifikasi updatean video terbaru dari saya ya. Untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku untuk sinyal-sinyal koin Indodax ya, ada di deskripsi dan grupnya juga ada. Dan khusus ada lagi grup satu lagi untuk khusus koin-koin micin ya, koin-koin micin yang baru-baru lah kayak gitu. Jangan lupa itu di deskripsi juga linknya. Nah, satu lagi, kalau mau minta request koin-koin yang mau diupdate ya chartnya dan harganya, tulis saja di kolom komentar ya. Ya udah, kita langsung koin ke pertama ini yaitu Kai. Kita ubah TF 1 jam ke depan. Kayaknya mau naik ini. Cuman kita cek dulu ya. Bollinger Band seperti biasa ya. Indikatornya, analisanya namanya Gather analisa, technical analisa ini. Moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, ini 1 jam ke depan ya lagi koreksi ya. Tapi kalau dia dapat support karena stochastic RSI-nya lagi mau ke atas, mungkin minimal 1 jam ke depan ya ke sini nih. 1582. Kalau dia banyak supportnya mungkin maksimal di kesini dulu ke 1600, mungkin maksimal di sini di 1608. Kita cek 2 jam ke depan ya. 2 jam ke depan juga masih kuat untuk naik ya. Stochastic RSI nya juga baru ada mau ke atas lagi. Mungkin 2 jam ke depan mungkin ke sini 1614, mungkin maksimalnya di sini ya 1729. Lalu kita kecat 4 jam ya, 4 jam ke depan. Stochastic RSI nya juga masih mau ke atas ya. MACD pasti mengikuti minimal naik di 1720, maksimal di sini 1856. Kita cek di TF1D untuk seminggu ke depan. Nah, seminggu ke depan ini bisa naik ya. Cuman nggak bisa aku tunjukin. Bisa nggak digeser? Nggak bisa digeser ya. Karena nggak bisa ditunjukin ya kayak gini. Aku nggak bisa lihat support dan resistnya ya. Tapi intinya ini mau naik ya. Tapi bertahap, agak sabar. Itu aja untuk seminggu ke depan. Kita cek untuk 3D. 3D ini sebenarnya udah naik, tapi jebol Bollinger Band dia mau bikin cup candle baru nih. Nanti kalau mungkin ya, kalau dia koreksi paling dalam mungkin di sini. Nih di 759 kalau koreksi, tapi ya kalau dia dapat support lebih ya naik lagi. Ini minimal ke sini. Mungkin maksimalnya bisa ke 6 ribuan ya. Kita cek di 1 WK. Nah, 1 WK ini di indikatornya ini belum bisa kelihatan ya, tapi kalau dari candlenya ini bisa naik. Kalau dia akhir bulan ini atau awal bulan ini sanggup naik ke sini nih ke 2500, mungkin di sinilah untuk akhir bulan ini awal bulan depan ya. Tapi bertahap, nggak ada yang namanya langsung instan naik, nggak ada ya. Lalu kita koin kedua itu AOA ya. AOA ini juga banyak orang nyangkut di AOA ini. Orang turun dia nggak turun, ini AOA ini. Orang naik nggak naik. Kayak ini aja sekarang udah kayak stabil koin ya. Cuman bukan stabil koin. Kita cek dulu ya untuk chartnya. Untuk chart khusus Indodax ya, ini bukan untuk seluruh exchange ya. Indikator, Bollinger Band, MACD, Moving Average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Ini 1 jam ke depannya masih mau koreksi ya. Untuk AOA ini stochastic RSI nya ke bawah, MACD mengikutin ya. Kita cek untuk 2 jam ke depan. 2 jam ke depan juga baru mau koreksi, ini mungkin bisa ke 19 ya. Stochastic RSI baru bengkok ke bawah ya, MACD mengikutin. Kita cek di 4 jam ke depan. Nah, di 4 jam ke depan ini mungkin dia ini kalau mau buyback ya. Kalau mau buyback di 19 dari 16 lah, 16 sampai 19 kalau mau buyback. Dan kalau 2-3 hari ke depan dia sanggup naik ke 22 ya, mungkin di sini nih maksimalnya ke 26 ya.
Kita cek untuk 1D, TF1D. Nah, TF1D nya udah ada bengkokan ke atas ya. Ini kalau seminggu ke depan sanggup dia naik ke 25 ya, minimal naik ke sini nih 26, lalu ke sini 29, maksimal mungkin di 31 ya, tapi bertahap. Sekali lagi ya, ku ingetin bertahap. Nah, ini di TF3D ini stochastic RSI nya ngajak turun ya, bener kataku kalau mau buyback di harga 16 sampai 19 ya. Dan dia kalau naik di 10 hari sampai 14 hari ke depan nabrak parabolik SAR di 32 ya. Bisa ke sini nih. Nih, ke 49, mungkin maksimal di 76 ya. Itu untuk 10 hari sampai 2 minggu ke depan ya. Ini juga mau koreksi dulu baru bisa naik ya, koreksi dikit ya. Kalau mau buyback intinya di 16 sampai 19 ya. Kalau mau buyback AOA ini. Ya nanti kalau di akhir bulan ini atau awal bulan depan atau pertengahan ya, kalau dia sanggup nabrak parabolik SAR di apa ini 36-an, minimal naik ke sini 73, lalu ke sini 109, mungkin maksimal di 161 ya. Kita cek di 2W, di 2W juga stochastic RSI udah naik ke atas ya duluan ya. MACD biasa mengikuti. Mungkin ini paling lama nih ya, mungkin paling lama seminggu ke depan udah bisa naik ini nih. AOA ini minimal naik ke sini nih 36, lalu ke 61. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 86, mungkin sini nih 163, bahkan bisa ke 200, dan mungkin mentok-mentoknya di 273 ya. Kita cek di 1 bulannya ya. Nah, di 1 bulan stochastic RSI udah ada bengkokan ke atas ya. MACD juga belum ada tanda-tanda untuk turun, dia masih datar ke atas tapi curam ya. Ya, untuk awal bulan depan atau pertengahan bulan depan kalau sanggup di 149 dia naik 149 atau 150 ya. Minimal naik ke sini 255, lalu ke sini 387, mungkin bisa nyu ATH ya untuk AOA ini. Tapi itulah tadi ku ingetin sekali lagi ya, bertahap, nggak ada yang langsung instan ya. Kita cek VDX ya, VDX ini kalau nggak salah tadi lagi naik 856. Ini kalau di grup udah ku kasih tahu ya, minimal naik ke 1000. Kalau dia sanggup hari ini naik ke 1000 ya, bisa ke 1300, bahkan mungkin lebih ya. Itu dari mana aku tahu, nanti aku tunjukin ya. Itu bukan karena news, bukan karena apa-apalah, tapi murni pure karena chat ya. Aku patokannya karena chat, nggak ada lain. News aku nggak pegang, nggak tahu ya. Kita cek indikator ya, Bollinger Band. Ini sekalian ngebungkam omongan orang yang masalah VDX kemarin modelis. Malah ada yang ngatain karena katanya jangan kasih harapan palsu untuk subscriber. Buktinya ini akurat ya. Supportnya di 500, naiknya kan mulai dari langsung naik ke dari 500. Ini di TF 1 jam ya. Stochastic RSI masih kencang ke atas. MACD tadinya mau koreksi tapi nggak jadi ya, malah naik. Kita cek untuk 2 jam ke depan masih kuat juga untuk naik ya. Stochastic RSI nya baru ada bengkokan dikit ke atas. MACD juga malah ke atas lagi ya. Mungkin bisa minimal, bisa kayaknya ini 1000 hari ini. Nih, di 4 jam juga masih kuat ya. Stochastic RSI nya juga masih ada bengkokan ke atas yang birunya. MACD nya malah nggak ada bengkokan ke bawah, masih curam ke atas. Nih di sini nih, di TF 1 jam ini nih, kalau kataku yang 1000 dia bisa sekarang. Nah di sini nih kalau sanggup hari ini di 1057 ya, minimal ke sini nih ke sini dulu lah untuk hari ini 1400, lalu ke sini 1700, lalu ke sini 2000, mungkin maksimal di sini nih untuk malam ini sampai besok ya 2400. Kita cek untuk TF3D. TF3D juga bisa dicek sendiri ya. MACD nya masih gitu-gitu aja kaku, tapi stochastic RSI udah duluan ke atas. Kalau dalam 2-3 hari ini dia sanggup naik ke berapa ini? Nih, ke 3300, minimal naik ke sini nih.
ke 5.000, bahkan bisa ke sini nih ke 11.000. Mungkin maksimal di sini ya di 14.600. Kita cek di cat 1W. Nah, di 1W ini lebih gawat lagi ya. Jadi udah aku bilang dari awal untuk VDX jangan di CL, hold. Nah, jadi tanggung sendirilah yang CL. Kalau di awal bulan depan atau pertengahan bulan depan atau akhir bulan ini sanggup ke 4.900, minimal naik ke sini nih ke 9.000, lalu ke sini mungkin 2-3 hari lagi nih ke 13.000, bahkan bisa ke sini, itu di cat 1W ya. Kita cek di 2W. Di 2W ini belum ada indikatornya ya, belum kelihatan indikator, tapi cuma sampai 1W ya. Tapi udah aku pastikan positif itu akan naik minimal 5.000. Itu aja intinya. Lalu kita koin selanjutnya PDX apa lagi ya? Kayak PDX nanti aku cari-cari dulu ini. Ini aja lah, Monero ya, XMR. Kita cek XMR Monero. Kita ubah TF 1 jam seperti biasa ya, aku pakai indikator. Nama analisanya itu teknik gather, teknik analisa MACD, moving average, parabolic SAR, stochastic RSI ya. Nah, ini stochastic RSI nya untuk SMR ya, 1 jam ke depan akan koreksi ya. Dan ini bentar lagi nabrak parabolic SAR di sini nih di 3 juta sekian. Mungkin dia bisa ke sini minimal ya. Koreksinya 34, maksimal ke sini 3366. Lalu kita cek untuk 2 jam ke depan. 2 jam ke depan juga stochastic RSI nya ngarah ke bawah ya. Jadi ini bisa koreksi, minimal koreksi ya ke sini. Nih 35, bahkan bisa ke sini 34 kalau dia nabrak parabolic SAR di sini. Ini di 33 ya, maksimal ke sini 2 jam ke depan turun ya. Lalu kita cek untuk 4 jam ke depan, 2-3 hari ke depan ya. Nah, ini masih agak ragu dia ya mau naik atau turun. Tapi kalau dia dapat support lebih, minimal naik ke sini 2-3 hari ke depan. Atau mungkin bisa malam ini 3.800 kali. Tapi kalau supportnya kurang, dia malah bisa koreksi ke sini minimalnya 3.400. Kalau nabrak parabolic SAR di sini 3.300. Mungkin maksimal di sini nih 3.100 atau 3 juta ya. Lalu kita lihat cat 1D-nya ya untuk XMR atau Monero. Nah, udah dia koreksi, bahkan bisa malam inilah dia bisa naik ya di cat 1D ini. Karena cat 1D ini lihat sendiri stochastic RSI udah ngarah ke atas, MACD juga ikut. Ya, minimal lah naik malam ini ke sini atau besok pagi ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini di 3.900 bisa balik ke sini nih, 4 juta ya. Kita cek untuk ini di cat 1W ini ya. Kalau dia dapat support ini bisa naik karena MACD udah dekat. Tapi kalau dia nggak dapat support ya harus koreksi dulu. Ntar aku refresh dulu, terlalu dekat catnya ya. 3D ya tadi kalau nggak salah. MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, ini stochastic RSI nya ngajak koreksi dulu ya. Paling koreksinya ke sini. Kalau mau buyback nih ya, dari harga sini 3 juta sampai 2.600.000 ya. Kalau mau buyback XMR 2.600.000 sampai 3 juta ya. Nah, ini juga kayak gitu. Sama, ini masih harus koreksi dulu, tapi kalau supportnya dapat dia langsung naik ya. Minimal naik ke sini 4.500.000 dalam minggu-minggu ini atau akhir bulan ini atau awal bulan depan ya. Kalau dia berani nabrak parabolic SAR 5 juta ya sini minimal. Bahkan bisa ke sini ya. Kita cek untuk 2W ya.
2W XMR ya. Nah 2W XMR bisa dicek sendiri ya, stochastic RSI ngangkat ke atas, tapi MACD nya masih ngajak koreksi karena ya di chart-chart lain dia koreksi. Ntar aku lihat dulu buybacknya di berapa, bener di 2.600.000 sampai ke 3.100.000 itu kalau untuk mau buyback mau niru ya, karena nah lalu di chart 1M nya ini nggak ada indikatornya ya, jadi cuman sampai situ aja yang bisa aku bacakan update review harganya ya untuk XMR. Lalu koin terakhir ya, Shiba Inu. Shiba Inu. Kita cek untuk Shiba Inu. Kita ubah TR 1 jam ke depan untuk Shiba Inu ya. Bollinger Band, MACD, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah ini apa sih ini? Kemarin sempat buyback di 43 ya, tahu rupanya dia turun di 40 langsung naik ya. Nah ini stochastic RSI nya ya, ngajak ke bawah dulu, ngajak koreksi dulu, minimal koreksi mungkin ke sini nih di 46 sampai ke 44, mungkin ya bisa ke sini lagi untuk koreksi 1 jam ke depan ya. Untuk Shiba kita cek untuk 2 jam ke depan. 2 jam ke depan juga kalau kurang support ya bisa koreksi ini, karena stochastic RSI nya ke bawah, MACD juga ada bengkokan ke bawah. Minimal turunnya ke sini ke 47, kalau dia lalu ke sini ke 46, kalau dia nabrak parabolic SAR di 45 ya di sini nih kalau mau buyback di 42 sampai ke 40 ya, 40 sampai 42 kalau mau buyback Shiba Inu. Kita cek lagi. Nah ini stochastic RSI nya ngarah ke atas ya, MACD nya bisa naik, ini mengikuti lah ya stochastic RSI nya, tapi dia udah mau ke atas ya, minimal naik dalam minggu-minggu ini ke 49 lalu ke 52 ya, mungkin maksimal di sini 5643. Kita cek lalu di chart 1D. Chart 1D nya bisa dilihat sendiri ya, stochastic RSI udah ngarah ke atas, MACD biasanya mengikuti. Di awal bulan ini mungkin minimal naik ke 56, lalu ke sini nih ke 62, mungkin kalau dia nabrak parabolic SAR di 66 bisa ke sini 75, bahkan bisa new ATH ya. Itu untuk chart 1D. Kita cek untuk 3D. Nah di 3D itu sudah naik, di chart 1D ini bisa turun, dan ini mungkin turun karena ya tadi kalau mau buyback bisa di sini nih di 40 sampai, nah ini karena ini mau bikin cup candle gini nih, ilustrasinya kayak gini nih ya, ilustrasinya kayak gitu kurang lebih. Waduh kok hilang, ntar aku geserin dulu ininya. Nih ilustrasinya kurang lebih gini saat. Nah tapi kalau kurang support dia malah begini. Nah kayak gitulah kurang lebih kalau dia kurang support. Lalu kita ubah ke chart 1W. 1W juga mau bikin cup candle ya, cuman indikatornya nggak bisa dilihat, jadi sampai di situ aja. Aku nggak bisa berani spekulasi ya untuk Shiba Inu karena indikatornya nggak ada. Ya udah, kita udahin aja video kita kali ini. Jangan lupa untuk yang baru bergabung di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Jangan lupa bergabung di channel Telegram aku untuk sinyal-sinyal koin Indodax, dan untuk grupnya juga ada, dan untuk grup khusus ya, khusus untuk koin micin ada juga di deskripsi ya. Satu lagi, kalau mau minta request koin-koin yang akan direview, tulis aja di kolom komentar, insya Allah aku akan bacain. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video-video selanjutnya.